Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah salat zuhur Masjid Ar-Rahman hafizakumullah wa ra'akum. Pada zuhur ini kita masih bersama dengan salah satu wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana wasiat ini langsung diambil alih oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah menceritakan kepada kita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabatnya, lalu beliau mengatakan, "Man ya'khudhu 'anni hadhihi al-kalimat fay'amalu bihinna aw yu'allimuhunna man ya'malu bihin." Faqultu ana ya Rasulullah, fa akhadha bi yadi wa 'adda khamsan. Faqala ittaqil maharima takun a'badan nas warda bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Abu Hurairah menceritakan bahawa satu hari dia dengan sahabat-sahabat lain bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah SAW mengatakan di hadapan kami, siapa yang siap mengambil, mendengar, memegang teguh wasiat-wasiat ini daripadaku, lalu wasiat ini diamalkannya dalam hidupnya, atau dia ajarkan wasiat-wasiat ini kepada orang yang mau mengamalkannya, maka Rasulullah SAW dalam ucapannya ini, apapun yang diwasiatkannya kepada kita bukan hanya sekedar untuk kita dengar, bukan hanya untuk sekedar kita ilmui, tetapi yang Rasulullah SAW inginkan dari kita adalah pengamalan. Itulah sebabnya capek pun kita belajar, banyak pun ilmu kita, segudang ataupun sepenuh langit bumi ini ilmu kita, tapi tak ada amalan, tak ada gunanya. Maka kata ahli-ahli hikmah mengatakan, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamar. Ilmu tanpa diamalkan itu tidak obahnya seperti pohon yang tak ada buahnya. Apa gunanya sebuah pohon rindang tetapi tidak membuahkan? Kerana rata-rata orang ketika dia menanam sebuah pohon, apa yang ditujunya adalah buahnya. Untuk apa kita belajar, untuk apa kita Islam? Adalah amalan. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran tidak ada Allah mengatakan Allah Maha tahu dengan apa yang kamu ilmui, tetapi Allah Maha tahu dengan apa yang kamu amalkan. Maka dalam Al-Quran Allah menghisap atas amalan kita. Karena sebagian orang menuntut ilmu hanya sekedar ilmu-ilmu keislaman ini adalah Islamologi, tapi tidak ada pengamalan. Sehingga Bapak Ibu, dalam Islam ini cerita banyak, amal tak ada. Sehingga hanya muncul wacana. Maka Islam tidak menginginkan manusia hanya wacana. Penting lahir pemikiran, ide-ide baru, tetapi hal-hal yang sederhana kadang-kadang kita tidak amalkan. Kadang-kadang muncul orang-orang yang mengkritik, merendahkan ajaran-ajaran Islam dari kalangan dan sarjana Islam sendiri, dan dia mengkritik kadang-kadang Bapak Ibu sekalian berdasarkan realita umat Islam. Kadang-kadang membawakan ataupun memberikan kritik. Kenapa? Ya, kadang-kadang disalahkan kerana Islam salah dipahamilah, atau salah membacalah, atau macam-macam. Nanti menawarkan hal-hal yang kadang-kadang tawaran-tawaran itu adalah datangnya dari orang-orang yang ingin merusak Islam sendiri,
yaitu dari musuh-musuh Islam. Oleh karena itu, kunci daripada agama kita ini adalah amal. Maka Rasulullah SAW ketika berwasiat, siapa yang mau mendengar wasiat ini dariku dan memegang wasiat ini dan dia amalkan, kemudian sampaikan wasiat-wasiat ini, ajarkan pula wasiat-wasiat ini kepada orang lain. Tetapi ingat, orang yang ingin mengamalkannya. Itulah pesan Rasulullah SAW kepada kita. Dan ingat tentu wasiat-wasiat Rasulullah, kerana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat sayang kepada kita. Bahkan dia lebih sayang kepada kita daripada dirinya sendiri. Oleh karena itu, apapun yang keluar dari mulutnya, apapun yang keluar daripada pelajaran-pelajaran diberikan kepada kita, itu adalah lambang dan bentuk kasih sayang beliau yang sangat tinggi untuk kita. Oleh karena itu, apabila kita amalkan, pasti artinya kalau dia sayang, dia wasiatkan kepada kita wasiat-wasiat. Artinya apa? Dia kepingin kalau kita amalkan wasiat itu, bahwa hidup kita ini baik, bahwa hidup kita ini penuh maslahat. Yang beruntung itu adalah kita. Mari kita dengarkan Bapak Ibu sekalian apa wasiat-wasiat Rasulullah SAW itu. Maka apa kata Abu Hurairah mendengar Rasulullah mengatakan, siapa yang mau mendengarkan berpegang teguh kepada wasiatku ini, pegang, amalkan, kemudian ajarkan kepada orang. Saya ya Rasulullah, kata Abu Hurairah, saya mendengarkan, saya memegang teguh dan saya mengamalkan, dan saya akan sampaikan kepada orang-orang yang mau mengamalkannya. Lalu kata Abu Hurairah, Rasulullah mengambil tanganku, kemudian dia ambil jariku, dia hitung satu-satu sampai 5 wasiat. Maka wasiat-wasiat yang 5 ini kita bahas satu-satu Bapak Ibu sekalian, kerana wasiat ini adalah untuk keberuntungan hidup kita. Pertama, apa kata Rasulullah SAW? Ittaqil maharima takun a'badan nas. Hindari oleh kamu, jaga dirimu daripada segala hal-hal yang diharamkan Allah. Apabila kamu menghindari segala dari hal-hal yang diharamkan Allah dalam hidupmu, maka kamu adalah manusia yang paling abid, manusia yang paling taat. Kamu adalah disebut manusia yang paling saleh. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, pertama wasiat Rasulullah kepada kita menjauhi hal-hal yang diharamkan. Apa yang maksudnya hal-hal yang diharamkan di dalam agama kita? Yang haram dalam agama kita ini adalah 2 saja. Yang pertama sekali Bapak Ibu sekalian adalah meninggalkan segala hal-hal yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Itu adalah hal yang diharamkan. Allah wajibkan kita salat 5 waktu. Maka apabila kita tinggalkan salat 5 waktu itu, maka meninggalkan salat itu adalah pekerjaan yang haram. Jadi pekerjaan yang haram itu hanya meninggalkan hal-hal yang wajib. Tapi kalau seandainya kita meninggalkan hal yang sunat, apakah disebut hal yang diharamkan? Tidak. Maka kalau kita tidak puasa Senin Kamis, maka tidaklah kita dikatakan bahwa kita adalah melakukan hal-hal yang diharamkan, terlibat kita pada hal yang diharamkan. Tetapi kalau yang ditinggalkannya sengaja, puasa Ramadan, ya itu. Kalau yang ditinggalkannya salat zuhur, ya haramlah meninggalkannya. Tapi kalau yang ditinggalkannya cuma salat sunat rawatib, maka dia tidak terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan. Maka ini kenapa ada kaedah-kaedah seperti ini? Karena ini adalah ada satu pelajaran yang penting juga Bapak Ibu sekalian. Jadi konsep haram itu 2, yaitu meninggalkan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah, maka itu haram hukumnya. Yang kedua, mengerjakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, itu perbuatan haram. Dan ini yang disebut di dalam kaedah umum, yaitu menegakkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Berarti yang diharamkan itu nama lain untuk hal-hal yang diharamkan itu adalah mungkar. Kenapa dia disebut mungkar? Mungkar itu kenapa? Karena dia merupakan hal-hal yang diingkari, hal-hal yang disalahkan, hal-hal yang perlu diberantas, hal-hal yang perlu dijauhkan. Maka kapan kita menyalahkan orang? Apabila dia meninggalkan
atau melakukan hal-hal yang haram. Apa itu hal yang haram? Meninggalkan yang wajib, melakukan perbuatan yang haram, baru itu namanya mungkar. Tapi kalau seandainya dia bukan melaksanakan yang haram, yang ditinggalkannya yang sunat, tidak berhak kita menegurnya, karena itu dia bukan melakukan yang haram. Apalagi Bapak Ibu sekalian, ada lagi hal-hal yang Bapak Ibu barangkali ini kadang-kadang menimbulkan pecah belah kadang-kadang antara internal umat Islam dalam masalah ini haram mungkar atau tidak, seperti menentukan ini haram atau mungkar atau tidak. Itu Bapak Ibu sekalian baru kita tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar kaedahnya oleh ulama apabila sepakat ulama semua mengatakan itu mungkar, itu adalah hal yang diharamkan. Karena ada perkara-perkara dalam agama ini banyak ulama itu berbeda pendapat, karena itu masuk dalam masalah namanya masalah ijtihad. Yang satu mengatakan ini haram, yang satu mengatakan ini halal. Coba Bapak Ibu sekalian, umpamanya saya beri contoh fatwa ulama tentang apa hukum memakai ikat pinggang yang terbuat dari kulit biawak, dari kulit babi atau kulit anjing. Ini kalau kita lihat pendapat para ulama berbeda-beda, bahwa memakai kulit bangkai, ada yang mengatakan seperti kalau dalam mazhab Syafi'i boleh kita semuanya memakai kulit-kulit bangkai itu, yang dikecualikan cuma dua saja dalam mazhab Syafi'i, yaitu kulit babi dan kulit anjing. Karena itu kita pakai sepatu, kita pakai ikat pinggang. Coba lihat, kalau seandainya Bapak pakai kulit ikat pinggangnya kulit anjing, maka menurut mazhab Syafi'i tak sah dibawa solat. Kalau Bapak bawa solat, batal solatnya. Sepatu juga, bahan-bahan pakaian kita. Ada ulama seperti Imam Malik, dia mengatakan seluruh kulit bangkai itu haram hukumnya, dan dia hanya menghalalkan ataupun membolehkan kulit hewan yang dipakai untuk perangkat-perangkat di badan kita, yaitu hanya kulit hewan-hewan yang halal dimakan hewan itu dan disembelih, seperti kulit sapi. Tapi kulit sapi bukan sapi bangkai yang mati tidak disembelih, hanya sapi yang mati disembelih. Kulit itulah yang bisa, yang suci kita pakai untuk perangkat-perangkat alat-alat kita. Begitu kambing. Tapi kalau sempat sapi atau kambing itu onta mati dia tanpa disembelih, menurut Imam Malik tak sah dan tidak bersih. Artinya apa? Disamak pun kulit itu tidak bersih dan tidak bisa digunakan. Ini adalah mazhab yang paling sempit sekali. Menurut mazhab Imam Ahmad Hambali seperti pengikutnya itu adalah di Saudi Arabia, itu mazhabnya Hambali. Apa fatwa dari mazhab ini? Bahwa yang boleh dipakai kulit itu untuk perangkat kita itu cuma kulit hewan-hewan yang halal dimakan dagingnya, apakah dia mati disembelih atau mati tanpa disembelih. Maka dia lebih luas sedikit daripada Imam Malik, jadi berbeda dia pendapatnya. Jadi kalau sapi mau mati disembelih atau tidak disembelih, mati sebagai bangkai, maka kulitnya boleh dimanfaatkan untuk sepatu kita, tas kita, ikat pinggang kita. Kalau kita pakai untuk solat tidak ada masalah. Tapi kalau Imam Malik tadi mengatakan tidak. Kalau seandainya kulit tadi dari hewan yang menjadi bangkai tidak disembelih, walaupun halal dimakan, kulit sapi yang bangkai tak sah dibawa solat. Kalau Imam Syafi'i luas, dia katakan seluruh kulit bangkai, mau kulit biawak, kulit ular, kulit harimau, kulit gajah, selama dia disamak kemudian kita gunakan untuk ikat pinggang, sepatu, tidak ada masalah. Yang dikecualikan cuma dua saja, kulit babi dan kulit anjing. Datang Imam Abu Hanifah bahwa seluruh kulit boleh dipakai, yang dikecualikannya cuma kulit babi saja. Maka menurut Imam Abu Hanifah, ikat pinggang dari kulit anjing itu tidak ada masalah menurut Imam Abu Hanifah. Maka kalau nanti kita melihat umpamanya
Orang-orang yang bermazhab Hanafi seperti di India, di Pakistan, dia pakai kulit anjing. Ya memang fatwa ulamanya membolehkan, tidak ada masalah. Yang diharamkan, yang tidak suci itu hanya ikat pinggang dari kulit satu saja yang dikecualikannya. Ini namanya masalah-masalah ijtihad. Maka kalau masalah-masalah begini, nanti kita melihat umpamanya mazhab Hambali melihat mazhab Syafi'i memakai kulit biawak, maka kita ditegur, itu kulit tidak sah kamu bawa solat. Maka jangan dihiraukan, karena kita mazhab kita adalah Syafi'i, karena dia tidak berhak untuk menyalahkan kita. Karena yang disalahkan itu adalah harus sesuatu yang sepakat ulama bahwa itu mungkar. Ini kan penting juga. Maka di sini ittaqil maharima takun a'badan nas. Maka segala sesuatu yang haram itu rata-rata kan jelas mana yang haram. Berzina, berbohong, memfitnah, mencuri, korupsi, itu kan semua sepakat ulama mengatakan itu adalah hal-hal perkara-perkara yang diharamkan. Oleh karena itu perkara-perkara yang diharamkan inilah yang kita tegakkan. Karena sebagian orang sibuk dengan masalah-masalah khilafiyah ini. Contoh, ini membuat merusak kadang-kadang hubungan kita. Umpamanya apa? Masalah kunut subuh. Kunut subuh itu masalah-masalah ijtihad. Tak boleh kita menyalahkan orang lain. Imam Abu Hanifah mengatakan kunut subuh itu bid'ah. Kalau kita pasang hadis, setiap bid'ah itu sesat. Sesat itu tempatnya neraka. Dan dia berfatwa bid'ah. Coba kalau bid'ah itu artinya terlarang. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Menurut Imam Malik bukan bid'ah, mustahab katanya. Dianjurkan kunut subuh itu. Datang lagi Imam Ahmad, itu makruh, lebih baik ditinggalkan. Datang Imam Syafi'i, mazhab Bapak Ibu sekalian semuanya, kunut subuh itu wajib katanya. Kalau Bapak Ibu tinggalkan, maka ganti dengan sujud sahwi. Sekarang coba, kunut subuh Bapak datang orang mengatakan dia rupanya mazhabnya Hanafi. Hei, kamu melakukan bid'ah. Bid'ah itu sesat. Tempatnya neraka. Orang seperti ini harus diberi pelajaran. Kamu jangan tidak berhak menyalahkan saya. Saya berkunut subuh ini mengikuti imam. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan wajib. Kalau kamu tidak kunut, kamu ganti sujud. Kan begitu. Maka hal-hal begitu kita perlu pengetahuan dalam agama ini. Karena orang kadang belajar baru satu guru Pak, menyalah-nyalahkan, nyesat-nyesatkan orang. Astagfirullah. Maka belajar terus sehingga mana yang perlu kita salahkan, mana yang tidak boleh kita salahkan. Kalau sempat masalah-masalah khilafiyah ini saling kita menyalahkan dan kita bangun di situ persaudaraan, kacau kita Bapak Ibu sekalian. Maka musuh-musuh Islam itulah usahanya sekarang, dijadikannya kita berkelompok-kelompok dengan masalah-masalah khilafiyah ini. Maka hati-hati Bapak Ibu. Oleh karena itu kalau ada orang menyalahkan bahwa Bapak Ibu ada imam yang Bapak ikuti dalam beramal, maka katakan kepadanya, kau jangan menyalahkan. Yang disalahkan itu adalah hal-hal yang memang sepakat ulama mengatakan bahwa itu adalah hal yang salah, bukan masalah-masalah ijtihad. Maka lahir sebuah kaidah yang dirumuskan oleh ulama, la inkara fi masailil ijtihad. Selama masalah-masalah itu masalah ijtihad, maka tidak boleh umat Islam saling menyalahkan. Masing-masing toleran, masing-masing Bapak Ibu sekalian mengamalkan siapa ulama yang menjadi ikutannya. Selama kita orang awam, maka silakan beramal, tapi harus ada siapa ulama yang kita ikuti dalam beramal kita. Karena Bapak Ibu tidak bisa menggali sendiri Quran dan Sunnah itu kerja yang berat itu Bapak Ibu, memakan waktu yang lama dan sulit memang Bapak Ibu. Maka menjadi ulama yang bisa menyimpulkan kaedah-kaedah dan hukum-hukum itu disebut dengan ulama mujtahid. Maka itulah mengerucut umat Islam ini mengikuti ada Imam Abu Hanifah, ada Imam Syafi'i, karena itulah ulama-ulama yang diakui oleh ulama-ulama dari zaman ke zaman, yang sangat luar biasa, yang pantas menjadi panutan orang-orang awam dalam beramal. Maka kalau sudah mengikuti ini, jangan menyalahkan yang lain. Bapak Ibu sekalian, yang kedua, maka inilah yang ini sudah saya jelaskan juga kemarin, bahwa salah satu indikator untuk menyatakan bahwa manusia itu adalah manusia taat
manusia yang abid. Bukan hanya Bapak Ibu kerana dia rajin solat, rajin puasa, rajin berzikir, rajin puasa Senin Kamis, tetapi inti dari kesalehan seseorang ukurannya adalah sejauh mana dia menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh agama. Kerana banyak orang korupsi tapi suka menyantuni anak yatim. Nanti kita bilang, wah soleh sekali. Tidak, itu ukuran soleh. Puasa Senin Kamis tapi hak-hak orang miskin juga digarong, menzolimi orang lain. Orang soleh itu tidak. Barangkali Bapak Ibu, kalau yang diharamkannya tidak ditinggalkannya, kemudian dia buat yang baik-baik itu, bisa saja Bapak Ibu sekalian, ini yang diharamkan ini, apalagi sengaja dia buat. Tidak bisa. Harta korupsi Bapak Ibu tidak bisa dihalalkan dengan mengusap kepala anak yatim. Harta korupsi, tobat, itu kembalikan ke negara, baru usap kepala anak yatim. Tapi kalau tetap dipaparkan, tetap dipertahankan, tetap dimakan, tetap dipegang, digunakan, setelah itu apa? Santuni anak yatim? No, tidak ada kaidah agamanya itu. Kembalikan hak-hak itu, baru kamu bertobat, baru kamu puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis itu apa gunanya? Untuk melengkapi supaya hal-hal yang diharamkan, yang pernah kita lakukan, Allah bersihkan, bukan untuk menghalalkan yang haram. Tidak bisa itu. Bapak Ibu sekalian, yang kedua pesan Rasulullah SAW, warda bima qasamallah takun aghnan nas. Ridhalah, puaslah kamu dengan apa yang menjadi rezeki, bagian dari Allah untukmu. Kamu adalah menjadi manusia yang paling kaya. Ini luar biasa wasiat ini Bapak Ibu. InsyaAllah akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.